sayang ngurai rijo oro 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 nongkoyoro udan dengan ikoyoli nongkoyoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mahasiswa KPM 6 Bergelar Profesi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Samarinda tahun 2022. Perkenalkan, kami di sini sebagai mahasiswa terdiri dari saya Muhammad Sultan Bersidik, di sebelah saya ada Risa Aprilia Usrina, kemudian ada Reza Spianur dan juga ada Gilbert Singayuda. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Bupati Kutai Barat, yaitu Bapak Franciscus Saverius Siapan SIM. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Baik. Pertama-tama Pak, saya Ketua Kelompok 7 mengucapkan sebanyak-banyak terima kasih karena sudah menerima kami untuk bisa KKN profesi di kantor Bupati Kutai Barat. Sebelumnya nih Pak, ini kan bincang-bincang hukum santai aja sebenarnya Pak, bicara terkait dengan kehidupan Bapak, kan Bapak udah diobrol di sini Pak. Nah, Bapak bisa kasih nggak Pak, kami wejangan gitu, bisa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kutai Barat ini, karena kami lihat di website gitu, kami lihat sangat bagus gitu Pak dalam penyelenggaranya, dalam susunannya dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera kita semua. Saya hormati KKN. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita sudah diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas, dan pada saat ini ya kita boleh bersilaturahmi baik. Adapun tentang tata kelola pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yang sampai saat ini, saya ini periode yang kedua ya, periode yang kedua, tentu sesuaikan dengan visi misi kita ya, Kutai Barat pembangunan semakin adil ya, semakin merata, adil, dan mandiri, berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, beranjak dari situ tentu kita memberi kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan, bahkan tata kelola keuangan. Selama ini ya, puji syukur Kutai Barat sudah ke-7 kalinya WTP, dan sebelum saya menjabat menjadi bupati itu Kutai Barat belum pernah WTP. Sekarang kita sudah WTP, dan ada beberapa panji-panji yang kita sudah dapat. Ada beberapa panji, terutama kita pernah mendapat 3 tahun berturut-turut pengelolaan keuangan terbaik se-Kalimantan Timur. Bahkan panji-panji juga yang lain, ini ada beberapa panji. Sebelum saya menjabat kita belum pernah mendapat panji, dan juga beberapa piagam penghargaan ini termasuk sampai ke sana itu, dan yang lain-lain banyak sekali penghargaan secara secara nasional, bahkan juga kita juga maupun internasional. Nah, tentu kita melaksanakan tata kelola pemerintahan ini, pertama kita beranjak dari visi misi, kedua juga kita beranjak regulasi-regulasi aturan yang sudah melalui baik perundang-undangan maupun peraturan menteri, bahkan melalui perda, bahkan perbuk kita. Nah, sehingga itu acuannya kita mengelola pemerintahan ini, dan juga saat ini kewenangan-kewenangan itu banyak sekali sudah dari pusat, sehingga di daerah ini
kewenangan-kewenangan termasuk para pegawai itu termasuk dari pusat. Mengatur ya kalau kita mau memindah pegawai atau job fit, nah itu harus minta persetujuan dari pusat. Nah yang penting selama ini kita mengikuti aturan mainnya sudah jelas ya. Kita tidak boleh berbuat baik dalam mengelola pemerintahan ini, atau tata kelola keuangan juga saya sudah sampaikan kepada dinas OPD. Kita tidak boleh berbuat baik, tetapi kita harus berbuat sesuai. Karena berbuat baik belum tentu benar, tapi kalau berbuat sesuai pasti benar. Nah, yang kedua, ini harus juga komunikasi dan koordinasi dengan antara pimpinan dengan staf kita. Ya, saya sudah memberi tugas ya. Jadi saya bagi tugas tingkat kampung itu tugas bupati itu sudah 10% selesai. Naik ke camat itu tugas bupati sudah 20% selesai. Naik ke dinas itu sudah 40% tugas bupati selesai. Naik ke asisten, nah itu sudah 70% tugas bupati sudah selesai. Naik ke sekda, nah itu sudah 90% tugas bupati sudah selesai. Naik ke wakil bupati itu sudah 97,5%, sehingga sampai bupati ini tinggal 2,5%. Nah itu namanya bekerja tim dan bottom up, bukan top down. Ya, jadi kalau ini kita terapkan ya di dalam tata kelola pemerintahan ini, maka tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Ya, kalau itu 80% di tangan bupati itu namanya otoriter. Ya, otoriter. Dan tidak lama bupatinya akan gila. Kalau semuanya di tangan bupati. Nah, maka kalau seperti itu saya sudah menyampaikan kepada dinas-dinas, buatkanlah kalian pemetaan masalah di masing-masing dinas. Apa pemetaan masalahnya? Lalu upaya-upaya kalian terhadap masalah ini apa? Nah, itu yang saya ingin tahu. Nah, di mana mentoknya baru kalian bisa konsultasi ke saya. Nah, saya melihat apa istilah ini apa yang mereka sudah lakukan terhadap masalah itu. Jangan nanti datang ke saya lalu konsultasi, ini masalah kami, lalu saya tanya ngapain gitu Pak ya, apa yang kalian lakukan terhadap masalah itu, kalian belum lakukan, saya akan marah. Nah, saya maunya datang ke saya, masalah kami di dinas ini. Upaya kami sudah ini, lalu bentuknya ini. Nah, baru saya mau. Makanya ada namanya anggaran kinerja. Ya. Jadi dan sekarang saya minta bawa dinas-dinas, saya tidak pernah mengajak mereka bekerja. Ya, karena kalau saya mengajak mereka bekerja, mereka pasti tanya mana uangnya Pak. Nah, maka saya sekarang membawa mereka, ayo kita berkarya. Nah, kalau saya mengajak mereka berkarya, karya dulu, uangnya nanti. Tapi kalau saya mengajak mereka bekerja, mereka pasti tanya uangnya dulu mana. Nah itu. Nah, jadi pola ini saya coba terapkan, ya. Saya coba terapkan, ternyata bisa. Dan saat ini kami karena ini semua pakai sistem, banyak sekali mereka dari Samarinda, dari mana-mana kabupaten itu belajar ke kami tentang pelaporan SPID itu. SPID, jadi kami sudah mulai ya dengan bank, dengan mana masuk dalam pelaporan SPID. Kalau dulu daerah lain masih pakai SIMDA. Ya, pakai SIMDA, jadi kita sini sudah mulai itu banyak yang belajar ke kita tentang sistem itu. Karena saya sudah tekankan sama dinas,
jangan dulu mengeluh. Kalian lakukan itu. Karena ini perintah dari pusat. Ya kita lakukan. Di mana nanti buntunya, baru kita evaluasi. Jangan mengeluh dulu, tapi belum berbuat. Belum bertindak. Belum bertindak. Iya. Maksud saya berbuat dulu, baru kita evaluasi. Nah, banyak daerah lain itu datang ke sini, saya katakan pasti anak buah bapak itu mengeluh dulu, tapi tidak berbuat. Iya. Ya kita harus berbuat dulu, baru kita evaluasi. Nah, memang sangat rumit urusannya karena SPID ini agak sulit karena memang dia banyak yang sampai sekarang di dalam pelaporan itu belum bisa memakai SPID. Nah kalau ini tidak bisa buntu misalnya, ya kita pakai lagi Sinda. Tapi yang mana yang bisa, ya kita lakukan lah itu SPID. Ya jadi itu dalam pengelolaan pemerintah ini sebenarnya tidak susah. Iya Pak. Ya tidak susah karena regulasi aturan sudah jelas. Tinggal kita bagaimana kita menafsir aturan ini jangan setengah-setengah. Itu juga kedua juga peningkatan kualitas sumber daya manusia ini kan kita tiap tahun menganggarkan supaya mereka bisa mengikuti kursus, mengikuti pelatihan. Nah itu harus kita tingkatkan. Jadi di dalam tata kelola pemerintahan semasa saya ini kita merubah mindsetnya, merubah etos kerjanya, ya kita supaya mereka bisa mempunyai inisiatif ya, ya bisa merubah, bisa menafsir aturan tidak setengah. Jadi tidak semuanya harus bupati. Mereka sebagai teknis itu harus tahu. Berarti jadi inovasi, ya bupati ini hanya memotivasi mereka saja. Motivasi Ya. Berarti dalam penyelenggaraan pemerintah yang ideal tadi, salah satu yang kami bisa garis bawah itu teamwork Pak ya? Ya Kerja teamwork. tadi Pak ya? Teamwork ini karena ini satu aja macet semua. Ya makanya saya bilang sama mereka ini harus kita komunikasi. Komunikasi ini dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Jangan selama ini hanya dari bawah aja ke atas. Dari atas tidak pernah ada komunikasi. Makanya saya sarankan kepala dinas saya datang sidak ke kantor-kantor. Saya pergi pertama dulu operator dulu. Saya datang. Tanya dia. Apa kesulitan dalam pekerjaan? Ya sementara enggak ada Pak. Saya tanya, pernah enggak kepala dinasmu, kabitmu datang ke tempat kamu sini? Pernah enggak? Enggak pernah. Nah itu enggak boleh. Ya. Kita harus datang. Saya aja sebelum saya naik ke ruangan saya ini, saya harus nyapa dulu mereka. Nah, jadi komunikasi itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ada yang mereka sampai dia pensiun tidak pernah menyapa operatornya. Kita ini ibarat mobil. Jangan kita anggap mobil ini, ban mobil itu enteng. Coba ban mobil kempes, bisa enggak jalan? Kan tidak. Nggak bisa, iya. Nah, walaupun ban itu berhadapan langsung dengan tanah, jangan anggap enteng. Ya, sama aja operator ini. Yang kita takut itu dia berontak pakai perilaku. Kalau kita tidak ada komunikasi dengan dia sebagai seorang pemimpin, itu bahaya. Berontak pakai perilaku itu pekerjaan 1 jam dia bikin 5 jam. Nah itu berontak pakai perilaku. Nanti siapa yang bertanggung jawabnya adalah pimpinan. Maka oleh sebab itu pimpinan harus punya koordinasi dan komunikasi sama staf. Ini harus kita lakukan karena ini teamwork, teamwork kita, tim kerja kita, satu mata yang macet semua. Maka oleh sebab itu komunikasi, koordinasi itu harus efektif dilakukan. Efektif itu Pak ya? Ya. Baik Pak, selanjutnya jadi begini Pak. Sebagaimana yang kami lihat Pak selama KKN ini selama 1 bulan lebih, kami sini melihat bahwa faktanya masyarakat di sini mayoritasnya kental akan adat istiadat Pak. Ya. Nah, berangkat dari hal tersebut, jika kita lihat dari sisi hukum, pastinya hukum yang berlaku tidak hanya hukum nasional Pak, tapi juga hukum adat pun berlaku.
pertanyaannya bagaimana cara Bapak menyikapi hal tersebut sebagai kepala daerah, Pak? Ya, nanti kita kan melihat ya, karena apa namanya kearifan lokal ini tidak bisa kita tinggalkan. Nah, walaupun sebenarnya itu hanya berlaku untuk orang lokal. Maka oleh sebab itu, kalau kita pemerintah menghargai kearifan lokal itu, karena kearifan lokal itu bisa membantu pemerintah. Iya, Pak. Ya, bisa membantu pemerintah kearifan lokal itu. Dan mereka bagi masyarakat yang berkampung-kampung sana, dia lebih mengenal kearifan lokal daripada aturan tadi, Pak, ya? aturan formal kita. Jadi ada kearifan lokal, adat istiadat kita yang tidak tertulis. Ini sebenarnya sama saja. Itu adat itu adalah aturan yang tidak tertulis. Sebagai contoh, kearifan lokal ini bisa pembunuhan, bisa pencurian, bisa apa saja itu. Nah, ini bisa mereka pakai kearifan lokal. Ya, dan kearifan lokal ini murni. Nah, semakin anak pejabat melakukan kesalahan, itu semakin besar tindakan Sanksinya. sanksi hukumnya, sanksinya. Nah, kalau hukum nasional ini malah berbeda. Iya. Kalau itu anak pejabat ya Lebih ringan biasanya. lebih ringan. Jadi berdasarkan ini hukum, kalau tidak salah Aristoteles kah pendapat bahwa hukum itu ada dua, ada hukum berdasarkan persamaan hak dan ada hukum berdasarkan prestasi. Kalau dia persamaan hak, siapapun yang melanggar hukum dia akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Itu persamaan hak. Tetapi kalau berdasarkan prestasi itu tidak. Nah, negara kita negara hukum, artinya negara persamaan hak. Siapapun melanggar hukum tetap ditindak. Tetapi dalam prakteknya adalah berdasarkan prestasi. Contoh, kalau anak gubernur nembeleng anak petani, dihukum nggak? Kira-kira? Harusnya dihukum, Pak. Harusnya dihukum, tapi prakteknya tidak. Iya. Coba anak petani nempeleng anak gubernur, Pasti dihukum. nah itu. Nah, berarti berdasarkan prestasi. Ya. Nah, hukum adat dia berdasarkan persamaan hak. Dia terbalik daripada hukum Nasional tadi. Semakin kamu anak pejabat, kamu anak makin 3 lipat. Kalau contoh anak pejabat sama-sama masyarakat biasa curi ayam, denda sanksi hukum adat yang anak biasa ini ya biasa. Tapi anak pejabat ini 10 kali lipat daripada anak petani. Nah itu kearifan lokal. Nah, maka hal-hal ini kita perlu menghargai kearifan lokal ini sepanjang ini tidak ada merugikan ya orang pihak-pihak lain, ya kita hargai itu. Ya, misalnya delik aduan. Ya, kalau delik aduan ya kita serahkan, kecuali kalau itu delik umum, misalnya pembunuhan, perkosaan, pencurian, perampokan. Nah, itu delik umum, itu tidak bisa kita mengharap. Tapi di dalam sidang pidananya ini nanti, nah itu ada pertimbangan alasan-alasan pemaafnya, bahwa mereka sudah ada niat baik, mereka sudah melakukan kearifan lokal, itu pertimbangan hakimnya. Ya, nilai plusnya itu bisa dipertimbangkan. Tadi hukumannya misalnya 5 tahun bisa jadi 2 tahun karena ada alasan-alasan pemaafnya tadi. Jadi kita menghargai kearifan lokal. Berarti nggak bisa juga dikesampingkan gitu, Pak ya? Nggak bisa. Hukum adat ini, Pak ya? Nggak bisa. Kebiasaan. Nggak bisa. Contoh misalnya si A membunuh si B. Nah, mereka sudah buat perdamaian, mereka sudah denda, sudah selesai tingkat adat mereka. Nah, sekarang diproses secara hukum. Ya, pembunuhan ini dilihat berencana, tidak berencana, pidananya ya
termasuk menghilangkan nyawa orang. Tetapi nanti hukum memutuskan, hakim memutuskan ini ada alasan pemaafnya karena mereka sudah melaksanakan kearifan lokalnya, sudah secara adat mereka, itu menjadi pertimbangan untuk menentukan vonisnya. Sanksinya tadi. Ya, itu tetap dihargai oleh hukum nasional. Ya, tetap dihargai walaupun dia tidak dipakai gitu. Iya. Dia tetap secara hukum nasional kita tetap diproses. Tapi itu tadi untuk alasan pemaafnya, hakim memutuskan bahwa mereka ada niat baiknya. Kalau kita tuh biasanya bilangnya ratio desidendi kan Pak? Iya. Berarti nanti hukum adat itu masuk di ratio desidendi. Iya, masuk. Dia tetap diakui walaupun dia tidak tertulis. Iya. Ya. Karena kami kan biasanya Pak, kayak mahasiswa hukum tuh kan Pak bicara, kita bicara formulnya aja gitu. Ya. Apa kata undang-undang itulah hukumnya. Betul. Gitu Pak. Ya. Jadi kami kaget juga pas kami datang ke sini ke Kubar, lihat masyarakat adatnya masih kental banget gitu Pak. Kan dia kan ada hukum formal dan ada yang Material. non formal. Ya, yang non formal ini ialah hukum adat tadi, Pak, ini Adat. yang tidak tertulis. Iya. Ya, kalau hukum formal kan dia tertulis. Iya, undang-undang. Ada kuhapnya, ada pasalnya, ada apanya. Ya, tapi tetap diakui oleh hukum formal. Tetap diakui. Ya itu tadi paling tidak menjadi alasan pemaaf. Salah satunya bahwa ini orang sudah berniat baik, orang sudah ya ada upaya aja. Ya. Nah, Pak, yang kemudian menjadi pertanyaan ini kan seperti yang kita tahu bersama, Bapak sudah menjabat 2 periode ya sebagai Bupati Kutai Barat. Nah, apa saja sih Pak yang menjadi persoalan yang sering dihadapi di ranah pemerintahan dan apa upaya Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, paling tidak kita ya menyelesaikan masalah itu kita harus koordinasi, rapat koordinasi ya, baik itu mulai dari desa sampai ke kabupaten. Jadi kita ini setiap per triwulan ya, kita kan ada triwulan kita ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Dalam setiap triwulan itu kita harus rapat evaluasi dan koordinasi. Ya. Rapat evaluasi, koordinasi. Sehingga apa yang tadi kejadian-kejadian apa yang tidak bisa kita selesaikan itu kita harus evaluasi di mana blundernya. Pasti dapat hukum kausal sebab akibat. Ya, kita harus cari sebab apa sebabnya akibatnya sampai begini. Nah, awal kita sudah pakai hukum kausal sebab akibat, kita sudah tahu sebabnya, pasti kita dapat mencari jalan keluarnya. Yang sulit kita menyelesaikan masalah itu kalau kita belum tahu sebabnya apa. Itu. Jadi hukum kausal itu harus berlaku. Ya, dan juga ya paling tidak sebagai bahan kita ada Trisakti, ada namanya 4 tano ada namanya pemerintah, ada DPR ya, ada masyarakatnya, ada ya jadi perlu Trisakti itu yang jelas sudah di situ ya, ada di situ Trisakti itu misalnya berdaulat bidang politik, berdikari bidang ekonomi, itu berbudaya tentang kebudayaan kita, berkepribadian tentang budaya. Ini salah satu. Nah, bagaimana kita memasukkan Trisakti ini dalam program-program kita. Jadi kalau ini sudah tertata baik dengan baik, nah ada yang kesulitan. Saya selama menjadi bupati hampir tidak ada kesulitan. Ya, yang penting koordinasi, komunikasi mulai dari bawah ke atas, atas ke bawah. Baru kita evaluasi. Baru kita rapat koordinasi. Apa masalahnya? Baik bidang ekonomi, bidang pemerintah, bidang apa saja. Nah, hampir ada kesulitan. Nah, sekarang tinggal anggaran kita ini yang sulitnya, termasuk jalan yang menuju provinsi kita rasakan sendiri. Makanya saya melaporkan kepada gubernur dengan balai besar
Saya bilang jalan menuju provinsi sangat rusak berat. Kalau Bapak mau melihat jalan Kutai Barat yang bagus, Bapak pergi ke kuburan kami. Semua kuburan itu jalan-jalan lebih bagus daripada jalan ke provinsi. Itu saking jengkel saya. Iya, sama balai besar itu. Jadi tidak ada yang masalah ini, karena memang kebutuhan kita tentang pembangunan ini luar biasa. Kebutuhan tidak terbatas, uangnya terbatas. Itu yang perlu kita sikapi. Masalah anggaran aja. Nah, masalah anggaran. Makanya saya membawa DPR, kita membahas anggaran ini bukan kepentingan, tetapi kebutuhan. Sehingga tidak ada lagi ini begini, karena ini kebutuhan. Kalau ini DPR bawa ke kepentingan, pemerintah bawa kepentingan, itu yang ribut terus. Karena saya ya sudah merasakan di DPR, makanya bupati, wali kota yang lain, teman-teman tanya gimana kok Pak Bupati Kubar kalian lebih selalu cepat untuk pembahasan. Ya sulitnya kenapa? Karena kalian jadi bupati, jadi wali kota nggak pernah di DPR. Ya kalau saya kan pernah di DPR, jadi saya tahu. Ya kalau dulu kita di DPR kita sebagai pengawas, sudah di pemerintah ini kita sebagai pelaksana. Nah makanya ini bukan kepentingan tapi kebutuhan. Ya dan kita harus memberi kebijakan itu ada 5M. Ya, M pertama kita mendengar, M kedua kita melihat, M ketiga merasakan, M keempat menganggarkan, M kelima melaksanakan. Nah inilah kebijakan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Selama ini orang membuat kebijakan itu hanya 2M, menganggarkan dan melaksanakan. Dia tidak pernah mendengar, dia tidak pernah merasakan, dia tidak pernah melihat, merasakan. Nah itu, ini ada sejarahnya. Jadi pelantikan Sekda, lalu Pak Sekprop sekarang jadi wali kota Samarinda, wakil wali kota Pak Rusmadi datang ke sini. Dia naik pesawat, sudah pulangnya dia di sini juga duduk menghadap saya. Saya lapor, Pak Bupati, saya mau pulang ke Samarinda. Saya tak sempat pesawat. Nah, saya mau pinjam Speed Pak Bupati sampai Kota Bangun. Oh iya Pak, terima kasih. Speed ada 2. Cuma hari ini saya minta ampun beribu ampun, maaf beribu maaf, saya tidak kasih Bapak Speed. Kenapa Pak Bapak lewat darat? Supaya Bapak bisa 5M. Apa 5M? Ya, mendengar, merasakan, melihat, merasakan, baru menganggarkan. Baru, oh ya, kalau gitu saya dari darat. Ya, silakan Bapak dari darat. Nanti mobil Bapak yang dari Kota Bangun sudah nunggu. Jalan nanti dari sini antar di mana ketemu baru. Ya, sudah berangkat. Jam 9:30 malam dia telepon saya. Terima kasih, alhamdulillah Pak Bupati, terima kasih. Saya sudah sampai di rumah dan saya sudah ikut 5M Bapak. Iya, terima kasih Pak Sekprop. Habis ini kapan Bapak pinjam Speed saya kasih. Hahaha, ada ketawa. Nggak sampai 2 bulan itu yang rusak di daerah Maralawa itu dirigit dari anggaran dari Kalteng sana yang murah ke Kalteng dipindahkan ke Maralawa. Nah, karena apa? Karena dia sudah melihat merasakan itu. Nah, selama ini di Indonesia ini, makanya Pak Jokowi ini kan ya begitu, dia harus melihat dulu, merasakan dulu Nah, itu kebijakan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ada gejolak dan tidak ada kesulitan, karena ini bukan kepentingan, tapi kebutuhan. Ya.
Mungkin untuk pertanyaan terakhir untuk Pak Bupati, pesan-pesan apa untuk kami mahasiswa hukum ini yang terutama sudah ber-KKN di instansi terkait yaitu di Pemkab Ubar. Mungkin ada pesan untuk kami sebagai mahasiswa agar kedepannya bisa menjadi pegangan kami setelah kami lulus. Ya, tentu pesan saya sesuai dengan moto Kutai Barat, hari esok lebih baik daripada hari ini. Ya, tentu harapan kita hidup ini punya suatu harapan. Ya, dari harapan itu baru kita berusaha. Maka oleh sebab itu harapan saya kepada kalian ya harus tekun, ya, sabar, dan harus punya semangat. Iya, Pak. Ya, walaupun kalian tekun, kalau tidak sabar dan tidak punya semangat ya tidak bisa. Betul. Walaupun kalian semangat, kalau tidak sabar tapi tidak tekun juga, ya. Saya yakin kalian bisa. Karena era sekarang itu tidak ada alasan kalau kalian tidak bisa. Karena semua serba ada, ya. Semua ada, tidak ada alasan. Kalau zaman kami itu sudah saya tidak usah ceritalah, susahnya luar biasa. Saya aja dari kampung sana itu pergi SMP Barong Tongko ini itu pakai perahu, tidur 2 malam tengah jalan baru sampai ke sini. Bayangkan jalan kaki. Sudah lulus SMP ke Samarinda itu sekolahnya susah. Ya, jalan kaki, makan pun susah. Bisa makan ayam kalau curi ayam. Kalau mengharap orang tua kirim dari kampung tak mungkin. Maka sebab itu N plus K sama dengan T. Ya, ini teori penyidikan. N plus K sama dengan K. Niat ditambah kesempatan baru bisa terjadi. Biar kamu punya niat, kalau kesempatan nggak ada, Nggak mungkin. ya nggak bisa. Biar kamu punya kesempatan juga, kalau niat nggak ada, nggak bisa terjadi juga. Makanya nilai kasus N plus K sama dengan T itu bisa 10. Kalau nilai kasus itu 10, itu ancaman hukuman mati. Karena itu berencana. Ya, N plus K sama dengan T, niat ditambah kesempatan baru bisa terjadi. Sekarang kalian ada kesempatan, tinggal niat. Ya, tinggal niat. Tidak ada diri orang lain memajukan diri kita kalau tidak diri kita sendiri. Itu prinsip. Orang tua sebagai penunjang, saudara-saudara sebagai penunjang, tapi tidak ada diri orang lain yang bisa merubah diri sendiri kalau tidak diri sendiri. Itu prinsip. Ya. Jadi harapan saya kalian pasti bisa. Ya, pasti bisa. Itu kayak pentingnya tadi N plus T, N plus K sama dengan T. Niat ditambah kesempatan baru bisa terjadi. Baru lagi. Ya. Siap. Ilmu baru. Itu rumus kasus misalnya pembunuhan. Lihat dulu niat dia, rencana enggak? Sana. Lalu kesempatannya. Nah, itu kalau dia niat sudah ada, kesempatan ada baru terjadi. Itu bisa 10. Tapi ada dia niat tidak ada, tadi membunuh, keadaan terdesak, Kesempatan. ya itu Terjadi. jadi nah, begitu juga di dalam kita menata hari esok lebih baik dari hari ini, niat ditambah kesempatan baru bisa terjadi. Oke, Ya. siap Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan Pak Ya. karena sudah diberikan waktu yang cukup banyak sebenarnya, karena kami cuma memanage tadi sebenarnya 5 menit Pak, tapi ternyata banyak sekali asupan yang kami dapatkan nih Pak dari kakak. Iya. Satu ada 3 SKS mungkin kita dapat Iya. nih Pak dari Bapak. Saya ketua kelompok 7 KKN profesi dari kantor Bupati Kutai Barat mengucapkan terima kasih Pak sebelumnya, dan saya harap kami dari divisi hukum bisa membantu banyak lah tadi Pak di terima kantor kasih. Bupati Kutai Barat ini. Kalau begitu teman-teman, kami pamit undur diri. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yavan yang sudah memberikan waktunya. Begitu. Baik,
teman-teman semua. Demikian bincang hukum hari ini. Kami kelompok 7 KKN non regular profesi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Samarinda tahun 2022 pamit undur diri. Sampai ketemu di bincang hukum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.